Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Kabar Pak Asep gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Ade, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau ada sedikit cerita tentang apa perasaan saya di kelas gitu. Akhir-akhir ini ada sesuatu pengalaman yang mau saya ceritakan ke Pak Ade. Oh gitu Pak Asep. Monggo, monggo. Apa yang mau Bapak ceritakan, Pak? Mungkin bisa saya bantu? Ya, jadi begini Pak Ade ya. Permasalahannya itu ada pada kelas saya yang terjadi pada murid-murid saya itu Pak. Oh, jadi menurut Pak Asep, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Jadi ya harapannya sih saya bisa menggali mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar dan siswanya itu kurang lancar dalam membaca. Gimana itu Pak Ade? Oh, gitu. Hal apa saja ya yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran kurang lancar membaca itu, Pak? Ya kalau saya ingat kembali sih hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit agak membosankan ya, terlalu monoton dan saya juga terlalu dominan dalam hal berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat aktif, berbicara aktif pada saat pembelajaran saya berlangsung. Dan juga ada siswa yang kurang lancar membaca disebabkan kurang perhatian dari orang tua gitu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran dan murid bisa lancar membaca Pak? Ya di antaranya sih ini ya. Jadi murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang menarik gitu. Kemudian tidak monoton, tidak membosankan. Saya saya tanyakan kepada murid, ada tidak harapan gitu memiliki pemahaman yang masih lambat. Kemudian untuk bisa membaca, siswa perlu rutin membaca buku di perpustakaan, membaca cerita-cerita di di buku-buku cerita gitu. Wah, sependapat tuh Pak dengan Bapak, ide-idenya saya sepakat. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran dan kurang lancar membaca ini Pak? Ya, kalau menurut pemahaman saya sih memang menurut saya itu pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam belajar. Kemudian adanya ice breaking gitu. Nah, di situ memang saya kurang ini ya, kurang bervariasi dalam hal ice breaking. Mungkin ya sama lah kayak guru-guru laki-laki itu kalau ice breaking itu mungkin kurang menarik gitu. Dan kemudian ada permainan-permainan supaya pembelajaran lebih asik gitu. Siswa yang kurang lancar membaca mungkin perlu membaca buku yang berisi gambar-gambar atau video-video yang menarik, yang supaya siswa itu asik gitu belajarnya. Iya, 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 iya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Ya dalam hal tugas mungkin ya, eee, saya juga merasa saya terlalu banyak memberikan tugas, kemudian banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya, iya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya biasanya saya menggunakan buku-buku teks bacaan yang ada di perpustakaan. Selain itu ada sumber lain nggak Pak? Selain buku teks? Ya banyak kok Pak sumber belajar yang lain gitu ya, kayak video, YouTube, artikel, kemudian blog-blog atau tulisan ilmiah di internet.
atau juga bisa menggunakan aplikasi apa tuh namanya media sosial ya media yang sedang sosial. tren sekarang kayak TikTok, kemudian apa namanya tuh WA ya grup-grup WA dan masih banyak sih sosmed yang lain bisa digunakan dalam belajar gitu. Nah, betul sekali tuh Pak. Saya yakin, ya saya yakin sekali Pak, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Pak. Gitu kira-kira. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, Pertama mungkin saya yang apa ya bagi siswa yang tidak sarapan gitu, yang belum sarapan, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting karena kalau tidak sarapan biasanya tidak konsen di dalam kelas. Kemudian selanjutnya merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, video, kemudian media-media yang lain. Saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang murid itu senang mengerjakan tugasnya. Terus juga saya akan mengajak peranan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya supaya belajarnya lebih fokus dan lebih serius, kemudian lebih terkontrol oleh orang tuanya. Wah, bagus sekali rencananya Pak. Di mana Bapak ini menanyakan tentang arti pentingnya sarapan, sumber pelajaran berbasis IT, dengan bukan yang berlebihan. Terus Pak, untuk siswa yang agak lemah, bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan? Eh, jadi untuk posisi apa namanya siswa yang lemah ya akan saya bimbing sampai selesai, sampai mereka ada peningkatan dalam hal pemahamannya. Jadi akan saya pantau terus untuk bimbingannya, Pak. Oh, berarti Bapak akan bimbing terus ya. Hmm. Sampai kapan Bapak terus memberikan bimbingan itu, Pak? Ya pokoknya sampai apa ya, ya tentunya tidak mengganggu teman sekolah yang lain ya. Setelah teman mereka pulang akan saya bimbing siswa itu yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Jadi bimbingannya diharapkan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran temannya yang lain. Bagus itu, Pak. Saya sangat mendukung dan sepaham, Pak Asep. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini nanti? Ya, komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber, belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid senang dalam belajar. Terus juga tanpa ada apa namanya itu unsur paksaan, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, kemudian berkomitmen membudayakan literasi di sekolah dan juga tentunya melibatkan kepala sekolah dan teman sejawat tentunya supaya apa yang dijadikan komitmen saya itu berjalan sesuai dengan rencana. Betul sekali, Pak. Terus bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan dilakukan ke depan nanti? Tentunya ya tadi itu bahwa perlu bekerja sama dengan pihak sekolah, pihak orang tua siswa agar sama-sama memberikan dukungan pembelajaran untuk siswa. Wah, bagus sekali, Pak Asep. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Baik Pak Ade, terima kasih atas waktunya bisa sharing sama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin, Pak Asep, amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Asep sekarang setelah tadi ada ngobrol sedikit mengenai kucing ini? Ya, alhamdulillah sih perasaan saya jadi agak lebih apa ya, lebih senang lah, lebih
apalagi lebih bersemangat lagi untuk merubah pembelajaran supaya lebih menyenangkan. Ya, saya harap begitu ya Pak Asep. Saya harap Pak Asep selalu semangat dalam membimbing murid-muridnya. Iya, baik Kira-kira Pak. kira-kira ada lagi yang akan Bapak tanyakan, Pak? Selain itu tentang Untuk orang saat tua. ini ya cukup Pak sementara. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk bisa sharing dan juga untuk bisa bertukar pengalaman. Baik, sama-sama Pak. Baik, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik Pak Ade, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.